Terungkap, faktor utama Joan Mir sulit beradaptasi dengan Honda di MotoGP. Tantangan berat di 2 musim perdana. Joan Mir, mantan juara dunia MotoGP, kini menghadapi salah satu fase terberat dalam karier balapnya setelah 2 musim membela Repsol Honda. Harapan tinggi yang disematkan kepadanya sebagai salah satu talenta besar MotoGP nyatanya belum mampu diubah menjadi hasil gemilang bersama Honda. Alih-alih bersaing di barisan depan, Mir justru kerap kesulitan menaklukkan motor RC21 Glasgow milik Honda. Apa yang sebenarnya membuat Joan Mir begitu sulit tampil kompetitif dengan Honda? Apakah masalahnya ada pada motor, gaya balapnya, atau mungkin kombinasi dari keduanya? Berikut ulasan lengkapnya. Musim sulit bersama Honda jauh dari harapan. Joan Mir mengawali petualangannya dengan Repsol Honda pada 2023 dengan penuh harapan. Sebagai juara dunia MotoGP 2020 bersama Suzuki, banyak yang memprediksi bahwa Mir akan mampu membawa Honda kembali ke masa kejayaannya. Namun, ekspektasi tersebut jauh dari kenyataan. Selama 2 musim pertamanya, Mir lebih banyak bergulat dengan masalah teknis dan kesulitan menemukan kenyamanan di atas motor Honda. Motor yang terkenal sulit dikendalikan itu membuat Mir kerap terjatuh dalam balapan, mengakibatkan banyak seri yang ia gagal finish. Musim 2024 pun berakhir dengan kekecewaan. Dari 20 balapan yang diikuti, Mir hanya mampu mengumpulkan beberapa hasil finish di 10 besar. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi pembalap asal Mallorca tersebut, yang terbiasa berjuang di papan atas. Penyebab utama kesulitan Joan Mir, pendapat dari Alberto Puig. Alberto Puig, bos tim Repsol Honda, angkat bicara soal kesulitan yang dialami Mir. Menurut Puig, salah satu penyebab utama adalah karakter motor Honda yang tidak sesuai dengan gaya balap Mir. Dia sudah menjadi juara dunia MotoGP, jadi situasi saat ini tentu tidak nyaman baginya, kata Puig, seperti dikutip dari Motosan AS. Puig menegaskan bahwa Mir sebenarnya memiliki motivasi dan tekad yang besar untuk meraih hasil maksimal. Namun, motor RC21 Glasgow yang digunakan Honda saat ini tidak berada di level yang sama dengan motor-motor pesaing lainnya, seperti Ducati dan Aprilia, yang mendominasi MotoGP beberapa musim terakhir. Ketika Anda menjadi juara, Anda berusaha keras dan ingin mendapatkan hasil terbaik. Tapi jika motornya tidak kompetitif, itu sangat sulit, ujar Puig. Gaya balap Joan Mir yang tidak cocok dengan Honda. Salah satu faktor yang diyakini menjadi penyebab utama kesulitan Mir adalah gaya balapnya yang tidak cocok dengan karakteristik motor Honda. Saat meraih gelar juara dunia bersama Suzuki, Mir dikenal dengan gaya balap yang halus dan konsisten. Motor Suzuki GSX RR yang ia gunakan saat itu sangat stabil dan mudah dikendalikan, memungkinkan Mir untuk tampil konsisten sepanjang musim. Namun, motor Honda RC2 Glasgow memiliki karakter yang sangat berbeda. Motor ini dikenal sangat agresif, terutama pada bagian depan, dan membutuhkan gaya balap yang lebih menyerang. Pembalap seperti Marc Marquez berhasil menaklukkan motor ini dengan gaya balapnya yang agresif dan penuh risiko. Sayangnya, Joan Mir belum mampu menyesuaikan diri dengan gaya balap seperti itu. Akibatnya, ia kerap kehilangan kendali dan terjatuh di tengah balapan. Masalah motivasi. Tantangan psikologis bagi Mir. Selain masalah teknis, tantangan psikologis juga menjadi faktor yang memengaruhi performa Mir. Sebagai mantan juara dunia, Mir tentu ingin kembali bersaing di papan atas. Namun, ketika hasil yang diharapkan tidak kunjung datang, motivasinya bisa tergerus. Puig mengakui bahwa mempertahankan motivasi di tengah situasi sulit adalah kunci bagi Mir untuk bangkit. Kami berharap dia tetap termotivasi meskipun menghadapi masa-masa sulit, ucap Puig. Dalam dunia balap, mentalitas adalah salah satu faktor penting yang menentukan performa seorang pembalap. Jika Mir mampu mengatasi tekanan dan tetap fokus, peluangnya untuk bangkit masih terbuka. Akankah Joan Mir bangkit di musim 2025? Pertanyaan besar yang kini menghantui penggemar MotoGP adalah, apakah Joan Mir mampu bangkit di musim 2025? Harapan tetap ada, terutama dengan beberapa perubahan yang mungkin dilakukan Honda untuk meningkatkan performa motornya. Namun, tidak ada jaminan bahwa perubahan tersebut akan langsung membawa hasil positif bagi Mir. Jika Honda berhasil memberikan motor yang lebih kompetitif dan Mir mampu menyesuaikan gaya balapnya dengan karakter motor tersebut, maka bukan hal mustahil baginya untuk kembali bersaing di barisan depan. Namun, jika situasi tidak berubah, masa depan Mir di Honda bisa jadi berada dalam ancaman. Ia mungkin harus mencari opsi lain untuk menyelamatkan kariernya di MotoGP. Kesimpulan,
perjuangan belum usai. John Mir masih berada dalam masa sulit bersama Honda. Kombinasi antara karakter motor yang sulit dikendalikan dan gaya balapnya yang belum sepenuhnya cocok dengan Honda menjadi tantangan besar bagi Mir. Namun, perjuangan belum berakhir. Dengan mental juara yang ia miliki dan dukungan dari tim, Mir masih punya peluang untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di MotoGP. Musim 2025 akan menjadi momen krusial bagi John Mir. Akankah ia mampu membalikan keadaan dan kembali ke papan atas? Waktunya akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, perjuangan seorang juara sejati tidak pernah berhenti di tengah jalan.